Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safran SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam Sekolah Dasar Negeri Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 hingga Universitas Islam di Banda Aceh. Pada kali ini saya akan melakukan PPL di sekolah saya sendiri, dan ini merupakan PPL yang pertama. Semoga apa yang saya lakukan menjadi hal yang diridai oleh Allah. Jadi kawan-kawan semua, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak makan? Tidak. Ada yang tidak mandi? Tidak. Alhamdulillah. Sudah makan, sudah mandi, berarti pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena perut sudah kenyang. Nah, baik anak-anak. Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Muhammad Rizky. Ya, 2 orang tidak hadir, berarti kita yang hadir 12 orang ya. Ya, oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Dipersilakan kepada Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak ingin kita ulang kembali pelajaran yang kemarin. Masih ingat apa yang kita pelajari kemarin, anak? Masih. Apa yang kita pelajari kemarin? Puasa. Puasa. Ada yang tahu tentang puasa? Ada. Ada. Oh, Maulana. Coba Maulana sebutkan apa yang ketahui tentang puasa. Puasa dilakukan dalam setahun 1 bulan. Ya, tepuk tangan untuk Maulana dulu. Nah, jadi puasa kita lakukan 1 bulan dalam setahun. Ya, itu Asyura. Asyura, apa yang Asyura tahu tentang puasa? Cara-cara puasa. Ya, cara-cara puasa. Oke, apa yang kita tahu tentang cara puasa? Apa saja? Balia, berakal, mampu berpuasa. Ya, tepuk tangan untuk Asyura. Ya, ternyata Bapak semuanya sudah pintar. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita pelajari pelajaran Rasul Allah idolaku. Ya, kita harus punya idola anak-anak. Idola kita adalah Rasul Allah, bukan pemain bola dan artis. Banyak yang mengidolakan artis. Artis bukan idola kita. Idola kita adalah Rasul Allah. Hari ini pelajarannya Rasulullah tentang kisah Nabi Daud. Berarti keteladanan Nabi Daud. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan KD pembelajaran kita adalah memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ini adalah KD. Indikatornya adalah menyebutkan nama-nama Nabi, menulis dalil tentang Rasul, menjelaskan silsilah Nabi Daud alaihissalam,
menyebutkan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Ini adalah indikatornya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah ketentarangan Nabi Daud alaihissalam. Ya anak-anak, setelah kita lihat sekilas tentang gambar yang telah Bapak tayangkan, Bapak ingin sebelum lebih lanjut, Bapak ingin menjelaskan tentang teknik penilaian yang akan Bapak nilai pada anak-anak di dalam pembelajaran ini. Anak-anak harus tahu ada 3 teknik penilaian yang Bapak lakukan. Yang pertama, penilaian Bapak lakukan penilaian sikap. Jadi sikap ini langsung yang sedang proses belajar ini langsung Bapak nilai sikapnya. Sikap duduknya bagaimana, sikap bicaranya bagaimana, ketekunannya bagaimana. Ini langsung sekarang proses nilai sikap yang Bapak nilai. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Jadi nanti kita buat kelompok. Karena kita jumlahnya ada 12 orang, berarti kelompok kita buat 3 kelompok, jadi masing-masing kelompok 4 orang. Berarti keterampilan nanti Bapak nilai dengan penyampaian dari materi yang anak-anak sampaikan nanti. Ketika kita telah menonton video nanti akan ada diskusi tugas-tugas apa yang dilakukan oleh kelompok. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini akan Bapak lakukan setelah akhir pembelajaran. Nanti ada LKPD yang Bapak bagikan. Anak-anak akan mengerjakan yang di rumah, besok akan dibawa ke sekolah kembali. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Nah, berarti ini langsung saja kita mulai membuat kelompok. Ya, dipersilakan anak membuat kelompok. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Panjang hingga meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4.000 orang saja. Dan tiba-tiba di hadapan Daud, wahai Daud, ambillah aku, karena dengan engkau akan dapat mengejar. Suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat mengejar. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud, dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat mengejar. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh calon. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan Daud yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya, lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo, kita jalan. Ya, ayo. Daud, kamu ini ada-ada saja. Barangkali dia kehausan sampai berhalusinasi kalau batu itu bisa bicara. Kemudian sampailah pasukan Bani Israel di hadapan pasukan Jalut yang tidak sebanding jumlahnya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Setelah kalian ingat
Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu, Daud masih hidup. Iya benar ya. Dengan izin Allah, matilah kau Daud. Aku mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak Tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini. Bagaimana video tadi? Sangat menarik bukan? Berarti video telah kita saksikan bersama-sama. Anak-anak bisa nggak mengambil apa yang anak-anak tahu, atau pelajaran apa yang bisa diambil dari video yang telah kita lihat bersama-sama tadi? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ada. Ya, aku pertama dipersilakan kepada Iqbal. Bukan Iqbal apa? Kekuatan dan banyaknya jumlah tidak menjadi ukuran untuk menang. Ya, kekuatan banyak jumlah bukan ukuran untuk menjadi menang. Ada anak-anak lihat dari bagaimana jumlah Ya, ada. jumlah pasukan tadi. Ada. Ada jumlah yang sangat besar melawan jumlah yang sedikit. Tapi yang menang siapa? Yang sedikit. Yang sedikit. Berarti kekuatan Raja Jalut begitu kuat, tapi juga kalah. Berarti kekuatan dan besar jumlah bukan ukuran. Kemudian tadi lupa, ada tangan lupa. Apa yang lupa tahu dari pembelajaran yang di video tadi? Coba. Keyakinan akan menghasilkan yang kita inginkan. Seperti Nabi Daud, yakin dengan batu tersebut untuk mengalahkan Jalut. Ya, tepuk tangan anak-anak. Bahwa keyakinan itu bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Kalau kita yakin, maka insya Allah berhasil. Kalau kita yakin bahwa kita bisa, dengan belajar kita pasti bisa. Ya, berarti untuk selanjutnya langsung saja kelompok. Ini kelompok sudah tertentu. Jadi tadi hanya beberapa orang yang Bapak tanya, sekarang langsung ke kelompok untuk bisa membuat sebuah kesimpulan dari video yang telah dilihat tadi.
Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Ya, tugas apa sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, berarti sekarang kita akan presentasikannya. Nanti kelompok yang Bapak tuju akan membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jadi untuk yang pertama kelompok 1 terus. Nah, untuk yang pertama kelompok 1 akan mempresentasikannya hasil kerja kelompoknya. Masalahnya adalah dalil tentang Nabi Daud. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok pertama akan membacakan ayat dan arti yang menjelaskan tentang Nabi Daud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'dhin wa atayna Dauda zabura. Anak-anak, pelajaran hari ini kita padahi sampai di sini. Namun sebelum kita berdoa, Bapak ingin menyampaikan pelajaran ke depan apa yang akan kita pelajari. Yang lebih menarik dari pelajaran hari ini, jadi pelajaran untuk besok adalah pelajaran tentang kisah Nabi Ilyas yang sangat luar biasa menariknya lagi. Jadi pelajaran kisah Nabi Ilyas. Harap anak-anak besok datang lebih cepat, lebih awal, makan lebih banyak untuk kita lihat video yang lebih menarik lagi tentang kisah Nabi Ilyas. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah dan diberikan pemahaman kepada kita. Ya baik anak-anak, kita berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaudi'uka ma'allamtani farduhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.